Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramansyah, NIM 20130404011 akan menjelaskan sistem kekerabatan dalam Minangkabau. Yang A. Kekerabatan matrilineal. Sejak kehadiran Islam, terutama sejak intensifnya pengajaran Islam kepada masyarakat di Minangkabau di pertengahan abad ke-17 Masehi, konsep matrilineal ini mendapat tantangan baru dari masyarakat Minangkabau yang melihat Islam justru membawa ajaran yang terkesan patrilineal. Selain itu, adat matrilineal ini berkisar sekitar penentuan suku yang bergaris kepada keturunan ibu, yang dianggap menyalahi prinsip garis keturunan atau nasab dalam agama Islam. Pendukung adat Minangkabau berkeyakinan Minangkabau itu matrilineal. Jika tidak matrilineal, bukan Minangkabau lagi namanya. Semua tatanan adat Minangkabau disusun dalam konsep ini. Oleh sebab itu, debat-debat yang bertema adat matrilineal ini menjadi bagian pokok pada pergerakan pembaruan Islam gelombang pertama. Meskipun bukan menjadi tema awal, namun segala persoalan adat yang diperdebatkan pada akhirnya bermuara ke tema ini. Debat ini masih berlangsung sampai sekarang, namun meskipun setelah melewati masa yang panjang, sebagian besar adat matrilineal ini justru masih bertahan. Ada kemungkinan penghormatan terhadap wanita dalam agama Islam sebagaimana terdapat juga dalam adat Minangkabau yang matrilineal. Masyarakat Minangkabau dalam pengetahuan umum disebut menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan ciri-ciri pokok menarik garis keturunan dari garis ibu. Demikian banyak tertulis dalam berbagai teks yang menjelaskan tentang adat matrilineal Minangkabau. Kesalahan dalam penulisan frasa garis keturunan ini justru menimbulkan kesalahan dalam memahami sistem kekerabatan Minangkabau. Apabila frasa garis keturunan ini secara bersamaan digunakan dengan frasa garis kekerabatan, garis kekeluargaan atau garis perkauman tanpa seleksi dan kesadaran atas konsekuensi penggunaannya. Generasi Minangkabau modern sering memahaminya dengan istilah garis keturunan, kecuali beberapa di antara mereka yang sudah mendekati sistem kekerabatan Minangkabau ini dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. Pembagian dari kekerabatan matrilineal ada 3, yaitu eksogami. Eksogami adalah sebuah aturan sosial di mana perkawinan hanya diizinkan di luar sebuah kelompok sosial. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Kelompok sosial tersebut mendefinisikan cakupan dan pendirian dari eksogami, dan aturan dan mekanisme yang berlangsung secara berkelanjutan. Dalam kajian sosial, eksogami dipandang sebagai perpaduan dari 2 aspek terkait, yaitu biologis dan budaya. Eksogami biologis adalah perkawinan dari orang-orang yang tidak sedarah, diatur oleh bentuk hukum incest. Sebuah bentuk eksogami adalah eksogami ganda, di mana 2 kelompok melakukan pertukaran istri berkelanjutan. Eksogami budaya adalah perkawinan di luar kelompok budaya spesifik berlawanan dengan endogami, perkawinan ini dalam sebuah kelompok sosial. 2. Residensi matrilokal. Matrilokal adalah sepasang suami istri yang bermukim di sekitar atau tinggal serumah bersama dengan keluarga saudara istri. Setelah menikah, pasangan suami istri bisanya akan mulai memikirkan tempat tinggal baru. Bahkan bagi yang memiliki kelebihan harta atau kekurangan
kelebihan harta atau karena kondisi pekerjaannya biasanya sudah langsung menempati tempat tinggal baru. Apakah dengan menyewa atau membeli rumah? Apalagi di daerah perkotaan di mana kebanyakan merupakan warga pendatang, sehingga jika menikah biasanya mereka akan langsung mengontrak rumah karena rumah orang tua masing-masing berada jauh di daerah lain, sementara mereka bekerja di kota. Pola menetap materi lokal ini dipandang menguntungkan bagi pihak perempuan karena mereka tidak perlu beradaptasi lagi dengan keluarga baru dan tidak merasa canggung. Apabila jika nantinya hamil dan melahirkan, di mana kondisi perempuan sangat lemah dan butuh istirahat dalam waktu lama, sehingga peran ibu sangat dibutuhkan yang akan membantu membimbing mengenai tata cara mengurus anak. Ibu mertua juga bisa berperan sebagai layaknya ibu kandung, akan tetapi tentu masih ada rasa canggung dan segan. Yang terakhir, sako dan pusako. Sako dalam tatanan budaya Minang adalah gelar pusaka tinggi, sedangkan pusako adalah harta pusako tinggi yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertalian menurut garis ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, warisan di ranah Minang diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta, yang disebut dengan sako dan pusako. Dalam pepatah dikatakan turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Kemenakan laki-laki mempunyai hak mengawasi dan mengusahakan warisan harta, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki yang dikenal dengan ungkapan warih nan dijawe, pusako nan ditolong. Artinya, sebagai warisan, harta itu diterima dari mama dan pusaka dari nini, harta itu dipelihara dengan baik. Harta pusaka dapat dibagi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi yaitu yang diterima secara turun-temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis ibu. Sedangkan pusaka tinggi berupa tanah, sawah, ladang, perumahan, emas, perak, dan sebagainya. Harta pusaka rendah yaitu peninggalan yang bukan turun-temurun, tetapi diperoleh dari seseorang sebagai harta sepencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.